sampaikan tadi terkait dengan persyaratan-persyaratan untuk admisi ya secara administratif dan juga untuk tanggal-tanggal pelaksanaan tesnya. Kita tinggal ada satu lagi untuk Prodi MHBK gelombang 4 yang akan dilaksanakan nanti di awal Juni sampai akhir Juni ya, dengan rangkaian tes-tes selanjutnya, substansi dan sebagainya. Nanti juga akan disampaikan oleh Mas Donald di akhir ya presentasi. Next slide. Nah, pembiayaan ini saya kira sama ya, di UGM ada mandiri, kemudian juga ada jalur beasiswa, jalur kerjasama, dan tadi yang saya sampaikan jalur prestasi, itu khusus yang alumni Fakultas Hukum UGM. Next slide. Nah, untuk pembiayaannya bagaimana? Ini sesuai dengan peraturan rektor terbaru 2026, ada peningkatan pembiayaan dari tahun sebelumnya, jadi dibagi ke dalam beberapa kategori. Kalau untuk reguler WNI itu 12 juta, untuk yang WNA itu ada perbedaan, jadi dikenai 19 juta. Untuk reguler beasiswa, apakah LPDP, apakah BPI, itu 12 juta juga. Nah, kalau untuk yang kerjasama, ini sedikit berbeda, ada 14 juta. Jadi, insight juga untuk adik-adik atau teman-teman, Prodi MHBK ada kerjasama dengan Pemkab Kediri. Jadi, mereka mengirimkan staf-staf pejabat-pejabatnya untuk mengambil kuliah di Prodi MHBK, khususnya untuk konsentrasi hukum kenegaraan. Ya. Dan kemudian juga ada biaya untuk matrikulasi, ini bagi alumni yang tidak berbackground S1 hukum. Ya, jadi intinya bahwa kami menerima baik alumni yang S1-nya hukum ataupun juga yang non-hukum. Tetapi untuk yang non-hukum nanti akan diterapkan matrikulasi. Dan biayanya adalah 2,5 juta. Next slide. Nah, ini tadi sesuai dengan konsentrasinya dan kemudian sebaran mata kuliah yang wajib diambil, baik itu yang mata kuliah inti, karena ini yang existing kurikulum ya. Ini mata kuliah intinya, kemudian untuk yang konsentrasi hukum bisnis, ini beberapa contoh mata kuliahnya untuk di semester 1 ya. Ada penyusunan kontrak komersial, hukum organisasi perusahaan, dan sebagainya. Next slide. Di semester 2 untuk konsentrasi hukum bisnis ini ada beberapa mata kuliah wajib ya, konsentrasi. Misalnya ada hukum pasar modal, perbandingan hukum persaingan usaha, hukum perdagangan internasional, dan selanjutnya. Next slide. Semester 3 ini nanti ada pengambilan tesis ya. Sudah bisa mengambil tesis manakala sudah lulus mata kuliah MPIH, metodologi penelitian ilmu hukum, dan juga ada paket mata kuliah lainnya ya yang juga wajib diambil, misalnya seperti hukum kontrak komersial internasional, hukum investasi, hukum perbankan dan sistem keuangan, dan selanjutnya. Itu untuk konsentrasi hukum bisnis. Next slide. Nah, ini yang mata kuliah pilihan konsentrasi, ada beberapa yang ditawarkan. Existing itu ada 3 mata kuliah pilihan yang ditawarkan, mahasiswa cukup mengambil 1 mata kuliah saja. Sejumlah beban SKS-nya itu 2 SKS, ya. Ada kalau yang bisnis legal due diligence misalnya ada arbitrase alternatif penyelesaian sengketa. Kalau yang kenegaraan misalnya ada hukum pajak, ya. Kemudian ada penyusunan dokumen hukum dan sebagainya. Next slide. Sistem pembelajarannya untuk Prodi MHBK ini agak berbeda dari prodi lainnya di Fakultas Hukum. Pelaksanaan perkuliahannya itu hanya di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, ya, dari pagi sampai sore. Ini penjadwalannya. Dan metode pembelajarannya itu kombinasi dengan synchronous method, learning method, dan asynchronous learning method. Ya. Diproyeksikan memang 100% luring tatap muka, tetapi juga dalam situasi emergensi atau situasi-situasi tertentu itu juga memungkinkan kuliah daring. Ya.
Ini untuk aturannya ya, dalam satu kali pertemuan itu berapa SKS ya, bisa 2 SKS, bisa juga 3 SKS tadi. Dan untuk semester depan ini dimulai di 18 Agustus sampai akhir November 2026. Next slide. Sistem pembelajaran untuk penilaian, assessment-nya nanti akan ada ujian akhir. Jadi kalau di S2 itu tidak ada ujian mid ya, jadi ujian akhir semester bisa sitting exam, bisa take home exam, bisa paper ya, atau penugasan yang lain. Dan kemudian juga assessment-nya, penilaiannya itu tidak hanya dari ujian saja, tapi juga dari keaktifan di kelas, dari presentasi, pengerjaan tugas-tugas, dan sebagainya. Next slide. Ini standar penilaiannya saya kira hampir sama dengan S1 ya. Kemudian juga ada persyaratan bahwa mahasiswa walaupun S2 itu presensi kehadirannya juga diharapkan dipenuhi ya, minimal 75%. Next slide. Nah, ini wajib ya, penulisan tesis nanti sesuai dengan konsentrasi yang diambil, apakah konsentrasi hukum bisnis ataukah hukum kenegaraan. Dan ada beberapa milestone di sana, mulai dari pengajuan judul, kemudian penulisan proposal, kemudian seminar proposal, lalu yang terakhir adalah ujian tesis, baru kemudian kalau sudah dinyatakan lulus, mahasiswa bisa mengurus proses yudisiumnya. Next slide. Ada evaluasi studi juga ya, di 2 semester pertama dan kemudian di akhir ya, jadi ada 2 kali evaluasi belajar. Next slide. Kehidupan akademik, non-akademik, saya kira walaupun S2 juga ada organisasi yang bisa dilaksanakan. Kami ada KMMH, Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan. Fasilitas yang lain saya kira hampir sama, ada penelitian dari URP, hibah-hibah mahasiswa bisa mengakses, ada pengurusan conference dan sebagainya via Eviden, ada juga bantuan publikasi ilmiah, kemudian juga bisa mengikuti fasilitas-fasilitas yang ada di fakultas, misalnya seperti Health Promotion Unit, ada psikolog, ada konselor juga, dan ada peer counselor juga. Ada wellness center yang bisa dinikmati oleh mahasiswa juga. Next slide. Terakhir ini, arah pengembangan keilmuan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini kami sedang mengusulkan perubahan kurikulum. Ini sedang ongoing proses. Lalu juga yang kedua, kami sedang mempersiapkan akreditasi internasional. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung. Bu Irna, paparannya sangat komprehensif ya Bu, tidak hanya berkaitan dengan akademik, tapi tadi juga sempat disinggung terkait dengan non-akademiknya ya, termasuk hibah, pendampingan psikologis, dan lain sebagainya. Jadi, kalau ada yang berminat masuk MHBK, boleh dikepoin website Lau UGM di bagian MHBK, ataupun juga ada IG-nya ya Bu Irna ya? Iya, ada. Jadi nanti bisa aja teman-teman cari MHBK di Instagram gitu ya, untuk dilihat-lihat nih kira-kira perkuliahan di MHBK itu seperti apa sih, gambaran kuliahnya seperti apa, nanti bisa di searching-searching aja, baik itu di website ataupun di IG dari MHBK. Terima kasih Bu Irna, sekali lagi kita akan lanjutkan ke paparan program studi pasca sarjana yang terakhir, yaitu Magister Hukum Litigasi. Apakah Mas Yamin sudah terhubung? Tes, Mas Yamin? Baik, Mbak Anggita. Oke, saya berikan sudah waktu. Bisa diterima ya suaranya? Siap, sudah tertangkap dengan baik suaranya. 15 menit waktu kami persilakan untuk menjelaskan terkait dengan Magister Hukum Kesehatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Mbak Anggita, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bapak Ibu, saya mewakili Magister Hukum Kesehatan, mewakili Bapak PLTK Prodi, Prof. Ceto, karena kebetulan pada hari ini beliau sedang ada tugas untuk menjadi narasumber di Kedutaan Besar Belanda, begitu Bapak Ibu. Dan saya juga mohon izin karena kebetulan saya ini juga admisi di Magister Hukum Litigasi, Bapak Ibu. Baik,
Bapak Ibu sekalian, selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal informasi terkait dengan Magis Hukum Kesehatan, dan tadi sudah banyak sekali informasi diulas oleh Bapak Ibu narasumber yang lainnya. Sekilas terkait dengan Magis Hukum Kesehatan, yang pertama adalah dilatar belakangi oleh maraknya persoalan bidang kesehatan, sehingga kami hadir untuk menjembatani hal-hal yang terkait dengan kesehatan, misalnya dalam hal etika, HAM, obat, kemudian pelayanan kesehatan, sehingga terjadi kenyamanan pelayanan dalam kesehatan. Kemudian Magis Hukum Kesehatan ini sebetulnya sudah berawal atau sudah dimulai dari program studi kependudukan yang berada di Sekolah Pasar Sarjana UGM, dan baru tahun 2011 beralih ke Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Begitu. Kemudian visi dan misi kami adalah yang pertama, pelopor penguatan ilmu hukum bidang kesehatan yang kompetitif, berkelas dunia, yang unggul dan inovatif dalam rangka mengabdi pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan, dijiwai nilai-nilai kebudayaan bangsa dan berdasarkan Pancasila. Saya kira untuk visi ini hampir sama dengan prodi lainnya, dan ini menjadi visi fakultas begitu. Kemudian misi program studi Magis Hukum Kesehatan ini terangkum menjadi 4 misi, yaitu yang pertama menyelenggarakan pendidikan hukum kesehatan yang unggul secara akademik baik tingkat nasional maupun global. Kemudian menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan hukum kesehatan yang bermartabat bagi masyarakat. Dan yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Ini terkait dengan pengabdian, kami selalu mengadakan setiap tahun pengabdian kepada masyarakat. Misalnya tahun lalu kami menyelenggarakan kegiatan di Kepulauan Anambas berupa pemeriksaan kesehatan dan lain-lain. Kemudian pengembangan kerjasama di tingkat nasional dan internasional. Nah, untuk tahun ini kami juga punya mahasiswa dari kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Luar Negeri, yaitu mahasiswa dari Timor Leste begitu. Nah, kemudian prospek karir yang bisa prospek karir yang akan diterima atau dari Magis Hukum Litigasi ini, yang pertama adalah rekan-rekan atau teman-teman itu bisa menjadi praktisi di bidang-bidang hukum kesehatan, misalnya di BPJS atau bidang-bidang lainnya yang terkait dengan bidang-bidang kesehatan. Kemudian bisa menjadi peneliti hukum kesehatan, kemudian pengacara, mediator, dan yang lainnya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah berprofesi sebagai dokter, kemudian perawat, bidan, dan nakes yang lainnya juga akan menambahkan pengetahuan dan wawasan terkait dengan hukum kesehatan. Kemudian yang kelima, terkait dengan prospek karir ini, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, bisa juga menjadi akademisi yang memiliki pengetahuan dan wawasan terkait dengan hukum kesehatan. Banyak lulusan dari kami yang sebelum lulus dari Magis Hukum Kesehatan, kemudian beliau ini sebagai dokter, dan kemudian diterima sebagai akademisi begitu. Itu menjadi syarat utama, itu sudah memiliki atau mempunyai pendidikan di bidang hukum kesehatan. Jadi sebelum lulus di Magis Hukum Kesehatan pun, ketika menjadi akademisi itu menjadi syarat utama. Untuk sekarang ini sangat dibutuhkan pendidikan atau pengetahuan di bidang hukum kesehatan. Nah, kemudian untuk mencapai atau kurikulum yang kami hadirkan terkait dengan misi, kemudian capaian lulusan dan sebagainya, kami hadirkan kurikulum di Magis Hukum Kesehatan ini kita tampilkan menjadi 4 semester. Namun demikian, proses untuk semester 4 atau tesis ini bisa dilakukan di semester ketiga gitu. Mulai dari usulan judul, kemudian seminar proposal, dan ujian nanti bisa dilakukan di semester keempat. Untuk semester pertama
rekan-rekan itu akan mendapat 4 mata kuliah wajib, kemudian nanti akan ditambahkan dengan matrikulasi. Jadi rekan-rekan semua, karena Magis Hukum Kesehatan ini menerima lulusan sarjana bukan saja dari hukum tetapi juga non hukum. Oleh karena itu rekan-rekan akan mendapatkan mata kuliah berupa matrikulasi, yaitu pengantar ilmu hukum dan juga pengantar ilmu kesehatan. Kemudian untuk semester kedua itu nanti ada hukum pelayanan kesehatan, metodologi penelitian, hukum kesehatan dan masyarakat dan sebagainya. Itu akan dengan jumlah 16 SKS begitu ya. Kemudian di semester ketiga ini mata kuliahnya cukup banyak, tetapi nanti rekan-rekan ini akan mengambil 3 mata kuliah pilihan. Jadi di sini kami menghadirkan variasi atau beragam mata kuliah pilihan, itu sebanyak 14 mata kuliah pilihan, akan tetapi nanti yang akan diambil oleh rekan-rekan itu sebanyak 3 mata kuliah. Kemudian dari sisi pembiayaan, Magis Hukum Kesehatan ini terdiri dari, sebetulnya ada 3 ya, dimulai dari pendaftaran di Magis Hukum Kesehatan itu sebesar 750.000. Kemudian nanti ketika rekan-rekan sudah masuk atau menjadi mahasiswa di Magis Hukum Kesehatan, itu ada 2 pembiayaan yang akan dikeluarkan. Yang pertama matrikulasi sebesar 2.500.000 dan juga UKT atau uang kuliah tunggal begitu. Untuk warga negara Indonesia itu 11 juta dan WNA 18 juta, dan bagi rekan-rekan yang berasal dari instansi atau kerjasama dari instansi lain itu sebesar 13 juta. Kemudian berikut persyaratan secara singkat, tadi sudah banyak sekali dipaparkan, diulas oleh prodi-prodi lainnya. Saya kira kurang lebih sama. Yang pertama itu ada untuk Magis Hukum Kesehatan ini menerima lulusan atau sarjana atau setara begitu D4, bisa dari lulusan hukum dan juga bisa dari lulusan non hukum, bisa dari lulusan kedokteran, kemudian keperawatan, farmasi dan bidang lainnya yang sudah terakreditasi perguruan tinggi tersebut atau prodi tersebut. Jadi tidak menutup hanya lulusan hukum saja untuk prodi Magis Hukum Kesehatan. Jadi lebih luas, kami menerima semua lulusan sarjana atau setara gitu. Kemudian yang kedua, rekan-rekan teman-teman itu harus sudah memiliki sertifikat tes potensi sebesar atau 450 dari lembaga yang diakui oleh lembaga, baik dari Bappenas, kemudian TPDA, PLTI maupun dari PAPS UGM gitu. Kemudian yang ketiga, memiliki sertifikat bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris itu setara dengan ITP 400, atau nanti ketika dikonversi menjadi misalnya rekan-rekan akan menggunakan sertifikat ASEP itu sebesar 149 dan sebagainya. Jadi ini penyetaraannya adalah 400 untuk jika rekan-rekan menggunakan TOEFL ITP. Saya kira untuk persyaratan ini saya tampilkan hanya sekilas saja. Saya kira yang lainnya itu cukup relatif sama. Jadi yang utama adalah yang pertama tadi, jadi kami menerima semua lulusan sarjana atau setara, kemudian sudah memiliki sertifikat tes potensi, dan yang ketiga adalah memiliki kemampuan atau sertifikat bahasa Inggris, sudah memiliki sertifikat bahasa Inggris yang diakui oleh UGM dengan setara TOEFL ITP 400 begitu. Kemudian terkait dengan jadwal penerimaan mahasiswa baru, tadi sudah juga disampaikan bahwa kami setiap tahun itu menerima 2 gelombang. Kebetulan tahun ini kami menyelenggarakan penerimaan itu di gelombang kedua dan juga gelombang 4. Nah, gelombang 4 ini nanti dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 30 Juni untuk pendaftaran online-nya, dan akan dilaksanakan selanjutnya tes substantif. Nah, untuk Magis Hukum Kesehatan ini tes substansinya hanya berupa wawancara yang nanti akan diselenggarakan secara daring atau online. Itu antara rentang waktu tanggal 6 sampai 8 Juli. Jadi kami tidak menyelenggarakan tes substantif berupa tes tulis, jadi hanya tes wawancara saja.
Nah, ini tadi sekilas kegiatan yang telah kami lakukan berupa pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan di Kepulauan Anambas. Terakhir, sedikit informasi, mungkin rekan-rekan akan mendalami informasi yang lebih lanjut. Kami menampilkan beberapa informasi, itu ada di Instagram, di mhkes.law.ugm. Kemudian nanti bisa juga rekan-rekan kalau ada pertanyaan, bisa direct message di Instagram, bisa juga memberikan pesan atau pertanyaan di email mhkes.ugm.ac.id, atau juga bisa hadir ke fakultas langsung ketika ada beberapa hal yang mungkin akan ditanyakan kepada kami, bisa datang langsung ke kampus. Kami melaksanakan atau menyelenggarakan pendidikan program studi MHKS ini hanya di Yogyakarta saja, jadi tidak ada program studi Magister Hukum Kesehatan yang dilaksanakan saat ini di Jakarta begitu. Karena banyak sekali pertanyaan ke kami, apakah ada program studi Magister Hukum Kesehatan di Jakarta. Jadi kami hanya ada di Jogja saja saat ini. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, Mbak Gita. Dengan ramah nih teman-teman, jadi silakan mendaftar teman-teman di awal Juni. Mau boleh teman-teman daftar MHKes, MKN, MHLID, MHBK, MIH Jogja, atau MIH Kampus Jakarta. Oke, terima kasih banyak kepada semua pengelola program studi. Kita sudah selesai membahas mengenai 6 program studi. Kita masih punya satu narasumber terakhir yang akan fokus membahas mengenai bagaimana sih mekanisme pendaftaran program pasca sarjana beserta dengan syarat-syarat administrasinya. Di sini kita sudah hadir bersama kita ada Bapak Donald. Tes, Mas Donald, apakah sudah tersambung? Halo, selamat sore Mbak Gita. Selamat sore Mas Donald. Saya berikan waktu 15 menit kepada Mas Donald untuk menjelaskan terkait dengan persyaratan maupun mekanisme pendaftaran Camaba pasca sarjana. 15 menit waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Gita. Selamat sore Bapak Ibu pengelola dan para peserta. Saya akan izin share screen dulu ya. Baik, saya di sini akan memaparkan terkait dengan proses penerimaan mahasiswa baru untuk program pasca sarjana Fakultas Hukum UGM. Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua nanti bisa untuk pendaftaran bisa mengakses di admission.ugm.ac.id. Karena beberapa prodi tadi, beberapa pengelola sudah menyampaikan terkait dengan persyaratan ataupun dengan terkait dengan pendaftaran, saya akan meng-highlight saja beberapa. Baik, untuk program pasca sarjana di lingkungan Fakultas Hukum itu ada 7. Saya sudah memaparkan kecuali dokter ya. Ada Magister Ilmu Hukum, Notariatan, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Magister Hukum Litigasi, Magister Hukum Kesehatan, dan dokter. Lalu untuk jalur seleksinya atau ragam seleksinya itu ada jalur reguler, itu terdiri dari biaya sendiri seperti itu. Biaya sendiri ini bagi pendaftar dengan biaya sendiri atau swadana. Untuk yang jalur kerjasama, untuk jalur reguler ya, jadi jalur reguler itu ada 3 sub, biaya sendiri, kerjasama, dan pelamar beasiswa. Untuk yang kerjasama itu adalah pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Jadi kalau misal dari LPDP seperti itu sudah mempunyai LOG, nah itu silakan pilih kerjasama. Atau pendaftar yang pendidikannya dibiayai oleh mitra kerjasama dengan UGM yang mempunyai MOU dengan UGM atau PKS dengan UGM, silakan nanti pilih jalur kerjasama. Selanjutnya yaitu izin interupsi Mas Donald, mungkin bisa di-share ulang, ada bagian dari layar ini yang tertutup. Sebentar.
pelamar beasiswa itu diperuntukkan bagi pendaftar yang sedang mendaftar beasiswa atau menunggu hasil. Jadi calon pelamar yang belum mempunyai LOG ataupun tidak mempunyai PKS dan MOU dengan UGM atau sedang mencari beasiswa, silahkan menggunakan jalur beasiswa. Oke, nextnya jalur seleksi alumni berprestasi. Jalur ini khusus untuk lulusan Fakultas Hukum UGM dengan IPK lebih dari atau sama dengan 3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 9 semester. Dan ini harus inline ya, jadi kemarin beberapa waktu yang lalu ada pendaftar dari non-Fakultas Hukum UGM untuk jalur berprestasi ini, dengan berat hati kita menolak. Jadi alumni berprestasi ini, jalur ini khusus untuk lulusan Fakultas Hukum saja. Lalu ada jalur WNA untuk pendaftar dari warga negara asing. Baik untuk persyaratan pendaftaran untuk program magister, itu yang pertama ada ijazah asli. Silakan untuk scan yang dikirimkan itu adalah scan ijazah asli, bukan fotokopi ataupun fotokopi yang dilegalisir. Jadi lebih bagus itu adalah ijazah scan asli yang terlihat semua halamannya. Kalau seandainya ijazah aslinya bolak-balik seperti itu, silakan di-scan kedua sisinya, jadikan satu file 2 halaman seperti itu. Jadi semua informasi yang ada di ijazah itu dikirimkan. Lalu untuk transkrip nilai asli dengan indeks prestasi kumulatif. Untuk transkrip nilai itu juga asli, scan juga semua halamannya. Untuk transkrip nilai itu biasanya ada yang 1 halaman, ada yang 2 halaman. Nah itu silahkan di-scan kedua sisinya. Semua informasi transkrip nilai harus dikirimkan juga. Lalu selanjutnya sertifikat akreditasi program studi. Untuk akreditasi program studi itu yang masih berlaku saat ini. Jadi bukan ketika mahasiswa itu lulus, tetapi akreditasi pada saat ini yang terbaru dan masih berlaku. Kalau seandainya ada kesulitan untuk mendapatkan sertifikatnya, bisa nanti menggunakan screenshot yang ada di ban PT. Lalu untuk sertifikat hasil tes potensi itu yang masih berlaku, masa berlakunya 2 tahun dari waktu tes itu dilaksanakan atau sertifikat itu dikeluarkan. Adapun instansi yang diakui oleh UGM itu adalah PAPS UGM, TPDA PLTI, TPA Bappenas. Selain itu mohon maaf tidak bisa kita terima. Lalu untuk sertifikat hasil tes kemampuan bahasa Inggris itu masa berlakunya juga 2 tahun. Instansi yang diakui oleh UGM itu ASEP UGM, TOEFL PLTI, IELTS, TOEFL IBT sama TOEFL ITB. Selain itu mohon maaf juga tidak bisa kita terima. Lalu selanjutnya untuk rekomendasi itu dari 2 orang yang mengenal calon mahasiswa pada program pendidikan sebelumnya, bisa dosen ataupun orang yang dianggap berwenang, misalnya atasan tempat kerja pendaftar. Lalu untuk proyeksi keinginan, silakan sudah ada formnya, tinggal di-download lalu diisi. Ini untuk program magister dan dokter. Lalu untuk program dokter itu ada proposal penelitian disertasi yang harus dikirimkan. Untuk program magister tidak ada. Lalu untuk surat izin atau tugas belajar
itu diperlukan bagi pendaftar yang sudah bekerja. Untuk tadi yang sudah disampaikan, untuk kerjasama itu memerlukan dokumen MOU atau PKS. Itu harus diupload juga. Lalu menandatangani dokumen surat pernyataan keaslian dokumen itu bermaterai. Nah, informasi ini silakan untuk lebih detailnya bisa diakses melalui admission.ugm.ac.id. Lalu untuk terkait pengisian rekomendasi, tadi ada 2 rekomendator gitu ya yang akan memberikan rekomendasi. Pastikan saudara telah menghubungi calon pemberi rekomendasi itu. Lalu isikan setiap nama pemberi rekomendasi dengan lengkap dengan gelarnya. Karena nanti nama yang diisikan di situ akan kita gunakan untuk mengirimkan email untuk pemberi rekomendator itu memberikan rekomendasi melalui email. Setelah mengisi data tiap pemberi rekomendasi, lalu silakan klik simpan. Nah, itu sekaligus klik simpan itu sekaligus kirim ke pemberi rekomendator. Apabila ingin mengganti rekomendasi atau rekomendator, calon pelamar dapat mengubah data pemberi rekomendasi melalui sistem. Jadi kalau seandainya sudah ditunggu-tunggu tetapi rekomendatornya tidak segera mengisi, kalau seandainya mau diganti, bisa silakan nanti diubah saja. Pemberi rekomendasi hanya diberikan kesempatan mengisi data rekomendasi 1 kali saja. Data yang sudah disimpan tidak dapat untuk diubah. Jadi informasi ini nanti bisa disampaikan kepada pemberi rekomendasi. Baik, untuk jadwal seleksi tadi sudah disampaikan juga. Untuk pendaftaran 9 sampai 30 Juni, tes substansi itu di 6 sampai 8 Juli 2026. Ini nanti tiap prodi bisa beda-beda karena untuk penjadwalan nanti tergantung dari prodi masing-masing. Range-nya antara 6 sampai 8 Juli itu. Untuk pengumuman hasil seleksi di 13 Juli, registrasi online-nya 14 sampai 21 Juli, hasil verifikasi dokumen registrasi 22 Juli, dan periode pembayaran UKT-nya 22 sampai 31 Juli 2026. Di awal kegiatan nanti bersamaan dengan peserta gelombang 2 itu di 18 Agustus 2026. Perkiraannya seperti itu, tapi nanti informasi lebih lanjut akan diinformasikan dari prodi masing-masing untuk awal kegiatan akademik. Baik, untuk mulai mendaftar, Bapak Ibu Mas Mbak semua nanti bisa buka di admission.ugm.ac.id, lalu klik daftar. Yang pertama harus dilakukan adalah membuat akun pendaftaran. Jika belum mempunyai, silakan klik sign up, lalu isikan data yang diperlukan. Setelah berhasil membuat akun, pilih program studi yang akan dipilih seperti itu. Lalu pilih jalur yang sesuai dengan tadi sudah disampaikan, ada jalur reguler, jalur seleksi alumni berprestasi. Nah, seperti itu, ataupun kerjasama seperti itu, nanti disesuaikan dengan kondisi pendaftar. Lalu pilih program studi yang dituju. Jangan sampai salah pilih karena beberapa kejadian salah memilih prodi. Harusnya milih MIH Jakarta, yang diklik adalah MIH Jogja. Nah, seperti itu
setelah semuanya terkunci itu tidak bisa untuk diganti ya, tidak bisa diubah. Lalu pengisian data, siapkan dokumen yang sesuai dengan form isian. Lalu upload dokumen, pastikan tadi seperti ijazah ataupun transkrip nilai, jika itu lebih dari 2 halaman maka semua terupload. Lalu pemberi rekomendasi, link rekomendasi itu nanti akan dikirim melalui email ke pemberi rekomendator. Jadi informasi yang harus ditanyakan atau harus dipastikan ke pemberi rekomendator, salah satunya adalah alamat email yang aktif. Lalu penguncian data. Setelah penguncian data, Mas Mbak semua tidak bisa untuk merubah lagi atau memperbaiki kembali. Jadi sebelum mengunci data, pastikan semua data, semua dokumen sudah betul, tidak salah upload, tidak salah tempat, misalkan ijazah diupload di transkrip nilai ataupun sebaliknya, pastikan kembali sebelum klik kunci data. Setelah itu ada buat tagihan untuk pembayaran pendaftaran. Itu pembayarannya 24 jam dari waktu penguncian data. Lalu bisa cetak bukti peserta, dan setelah tes substansi selesai maka tinggal menunggu pengumuman. Seperti itu. Nah, untuk tes substansi prodi dilaksanakan antara tanggal 6 sampai 8 tadi ya, tergantung jadwal, tergantung dari masing-masing prodi. Nanti akan diinformasikan dari prodi masing-masing. Saya coba untuk merekap tes substansi yang ada di prodi. Untuk MIH itu tertulis dan wawancara, untuk notariatan tertulis, untuk MHBK itu tertulis dan wawancara, MIH Jakarta tes wawancara, Magister Hukum Litigasi tertulis dan wawancara, Magister Hukum Kesehatan tes wawancara, untuk dokter tes wawancara. Nah, ini untuk skornya, skor TOEFL dan TPA-nya untuk beberapa prodi itu sama. Untuk TOEFL-nya 400, TPA-nya 450. Untuk beberapa yang agak berbeda itu di MIH dan LLM, lalu PDIH. Seperti itu. Terus adapun daya tampungnya, untuk MIH 90, LLM 20, MHBK 100, penotariatan 110, litigasi 40, kesehatan 20, Jakarta 60, dokter 20. Dan untuk jalur pendaftaran di gelombang 4, untuk MIH reguler dan alumni berprestasi semuanya sama, kecuali yang LLM itu ada tambahan untuk yang double degree. Seperti itu Mbak Anggita, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Donald untuk paparan materinya. Jadi demikian untuk seluruh peserta, paparan terkait dengan program studi sudah disampaikan semua oleh pengelola program studi. Paparan terkait dengan mekanisme pendaftaran, syarat-syarat atau dokumen apa sih yang perlu dilampirkan dalam pendaftaran juga tadi sudah dijelaskan secara jelas oleh Mas Donald. Sekarang kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Di sini saya persilakan kepada para peserta, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung, saya persilakan untuk langsung menyalakan mikrofonnya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, monggo saya persilakan. Izin. Siap, ini dari Mas Dede Muhammad Dede Yusuf. Oke, pertanyaannya kepada siapa Mas Dede?
Izin Mbak, perkenalkan nama saya Dede Yusuf, saya dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Rencana saya ingin daftar di hukum litigasi Mbak. Nah, tadi pada saat pemaparan saya nggak ikut mengenai litigasi tadi. Nah, saya ingin bertanya mengenai di hukum litigasi, apakah pada saat tes substansi dan wawancara itu bagi calon maba yang di luar dari Pulau Jawa itu boleh secara online Pak? Atau memang harus wajib offline semua sama rata gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai UKT di hukum litigasi ini berapa ya Mbak? Nah itu. Kemudian ditanggapi Ibu Kaprodi untuk pertanyaan dari Mas Dede. Baik, terima kasih Mas Dede. Senang sekali Mas Dede ini menunjukkan peminatan ya kepada Prodi Magister Hukum Litigasi. Semoga nanti bisa di follow up ya. Yang pertama pertanyaannya soal ujian substansi. Nah, selama ini memang kami akan sangat melihat dari proporsional calon ya, karena kemarin kami melihat semua pelamarnya adalah dari Pulau Jawa, maka kami memutuskan untuk semuanya luring. Ya, tapi kami sangat membuka ruang untuk adanya ujian secara online, tapi kasus per kasus bagi mereka yang memang tidak berada di Yogyakarta, ya. Dan itu nanti harus ada pembuktian bahwa memang sedang di mana dalam rangka tidak di Yogyakarta begitu ya. Tapi kalau memang selama ini di Yogyakarta atau sekitar Jawa ya kita akan sarankan untuk secara luring gitu ya. Yang kedua soal UKT tadi saya sudah lihat sudah dijawab oleh Pak Yamin. Kalau UKT Magister Hukum Litigasi 9 juta. Itu kita pakai UKT tunggal ya. Untuk yang lain-lain itu tidak dikenakan lagi ya. Dan pada intinya 9 juta itu mengcover seluruh proses selama harapan kita ya selama 4 semester sudah selesai. Begitu Mas, terima kasih. Oke, mungkin ada follow up pertanyaan atau penjelasan yang masih kurang, Mas Dede mungkin bisa ditanggapi kembali. Izin Bu, terima kasih tadi Bu atas penjelasannya. Saya tadi ingin menanyakan lagi Bu mengenai daya tampung, karena di slide terakhir penjelasan Bapak tadi itu ada daya tampung, dan saya lihat di Magister Hukum Litigasi itu daya tampungnya 40. Nah itu maksudnya 40 itu apakah setiap maba itu 40 aja Bu? Apa batasnya atau bisa nih? Atau seperti apa? Ya, jadi memang daya tampung di Magister Hukum Litigasi 40 Mas ya. Tapi biasanya memang pelamar itu kalau dari pengalaman kami ya, pelamar yang masuk ke M3 itu banyak sih ya. Ada yang saat ini kami masih membuka karena semester perekrutan semester perekrutan gelombang kedua itu kami hanya menerima sekarang 13 orang. Jadi kami buka 27 seat untuk gelombang ke-4 ini ya. Seperti itu Mas. Jadi memang kita maksimal 40. Kalau lebih dari 40, kalau Magister Hukum Litigasi itu nanti berat, diskusinya nggak aktif. Kan kita mau tidak lebih dari 40 karena kita satu kelas dan interaksi antar mahasiswa dan dosen dengan dosen diharapkan intensif. Kalau sudah lebih dari 40 itu sudah terlalu banyak ya. Jadi kami memang hanya satu kelas. Oke, Mas Ade, apa masih ada pertanyaan lagi untuk Ibu Iyi? Izin, terima kasih Bu atas penjelasannya Bu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Dede dan Bu Iyi. Selanjutnya di sini ada Mas Ade Daru. Silahkan langsung nyalakan mikrofonnya untuk mengajukan pertanyaan. Kepada saya, ketika nanti saya wawancara terhadap proses wawancara di LPDP,
mungkin nantinya yang akan ditanyakan adalah rencana studi, terus nanti kegiatan di kampus seperti apa, dan fokus pembelajaran seperti apa. Nah, ketika saya daftar ini karena di magister ilmu hukum, mungkin Bapak Ibu sedikit berikan gambaran mungkin apa saja yang ada di dalam magister ilmu hukum yang nantinya mungkin linear dan sejalan dengan tugas dan fungsi saya di kantor instansi saya yang berada saat ini. Mungkin terima kasih Bu. Maaf. Oke, terima kasih Mas Ade. Karena pertanyaannya ke Magister Ilmu Hukum, mungkin bisa ditanggapi oleh Mas Wawan. Tes, Mas Wawan? Ya, tes Mbak Anggita. Bisa mendengar suara saya Mbak Anggita? Jelas, terdengar dengan jelas. Jelas ya. Baik, tadi yang ditanyakan terkait dengan apa sih, ketika ditanyakan oleh LPDP seperti itu ya. Pembelian apa saja, atau misalnya ini saya coba share screen terkait dengan mata kuliah yang ada di Betsakan. Apakah bisa melihat ini share screen saya Mbak Anggita? Sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Jadi tadi Mas siapa Mas Didi? Adi. Ya. Di sini kalau misalnya dilihat, kalau misalnya ini sebagai ini aja ya, gambaran apa yang nanti Mas Adi ketika masuk di magister ilmu hukum itu akan pelajari apa. Jadi seperti ini, tadi saya sampaikan ada 6 klaster: agraria, bisnis, internasional, keperdataan, kenegaraan, dan pidana. Nah, ini ada mata kuliah wajib fakultas, ada teori hukum. Nah, ini semuanya akan mengambil di sana, baik semua klaster yang ada 6 klaster ini mengambil mata kuliah wajib fakultas: teori hukum, politik hukum, sosiologi hukum, metodologi penelitian, tesis, itu diambil semuanya. Dan mata kuliah wajib program studi itu ada hukum asasi manusia, hukum transformasi digital, penalaran dan penerapan hukum, seminar proposal, dan seminar hasil. Nah, ini masing-masing ada dua SKS ya. Nah, nanti ketika Mas Adi ini ketika nanti di magister ilmu hukum ketika mengambil klasternya, nah ini tergantung ini mengambil klaster apa. Jadi mungkin ini misalnya Mas Adi cenderungnya mau di mana, hukum agraria, dia mau meneliti tentang misalnya ada penyerobotan hutan di Papua atau semacamnya. Nah, silakan aja, itu tergantung dari Mas Adi sendiri ya. Kami tidak bisa istilahnya memberikan kisi seperti apa, tapi ini coba Mas Adi bisa pelajari di sini terkait dengan apa yang Mas Adi rencanakan nantinya yang akan mendukung ketika untuk wawancara beasiswa. Terus di sini ada hukum bisnis juga. Silakan, ada mata kuliah yang ada di sana. Ini tergantung juga Mas Adi nanti klasternya akan di mana. Misalnya bisnis ada hukum asuransi, hukum pajak korporasi, hukum pembangunan, hukum asas hukum ekonomi syariah, kekayaan intelektual, alternatif penyelesaian sengketa bisnis, perbandingan hukum perbankan dan perkembangannya, perbandingan hukum pasar modal. Di hukum internasional ini juga ada mata kuliah yang saya pikir kita fokusnya memang ke hukum internasional. Di sana bisa dilihat dari hukum internasional kontemporer, hukum maritim internasional, hukum internasional dan konflik bersenjata, aspek hukum dan hubungan ekonomi internasional. Di hukum perdataan pun seperti itu. Ini mata kuliahnya. Jadi ini monggo, ini silakan dipelajari Mas Adi pelajari. Jadi kalau kisi apa sih ya jawab dengan lugas saja, dengan yakin saja. Kalau mau wawancara di LPDP kenegaraan pun seperti itu. Jadi pidana pun seperti itu. Silakan dihubungkan mata kuliah yang ada di prodi ini dengan kebutuhan Mas Adi ketika wawancara di LPDP. Mungkin ini sedikit membantu. Begitu Mbak Anggita. Oke, terima kasih. Mas Ade, masih ada yang belum terjawab
terjawab atau mungkin ada pertanyaan lanjutan, saya persilakan. Izin Pak Bernard. Ya. Pak, izin bertanya. Tadi saya melihat slide yang jenengan paparkan ini adalah banyak sekali, jadi saya sedikit melihatnya sedikit bingung rancu. Kenapa? Karena ternyata di Magister Ilmu Hukum ini kan banyak banget ternyata klaster-klaster yang ada di dalamnya, termasuk dengan ada arbitrase juga, tadi ada hukum lingkungan, ada perdata negara dan sebagainya tadi. Apakah nanti ketika saya masuk di situ untuk fokus di salah satu klaster itu tadi, misalkan di hukum lingkungan? Kenapa? Karena mungkin hari-hari ini mungkin saya akan menaikkan isu-isu itu, karena hukum lingkungan ini yang cenderung viral di desa ini. Apakah nantinya saya bisa masuk di klaster itu, ataukah ada beberapa klaster yang bisa saya ambil ketika nanti saya di Magister Ilmu Hukum? Terima kasih Pak Bernard. Baik, saya coba share screen lagi ya yang tadi ya. Untuk yang klaster agraria lingkungan ya. Jadi kalau misalnya di Magister Ilmu Hukum ini tadi di slide saya di awal itu sebentar ini jadi di sini ya. Jadi tadi di awal-awal tadi untuk klaster ini memang di MIH Magister Ilmu Hukum itu interdisipliner. Jadi selain mahasiswa ini mengambil mata kuliah wajib klaster, tapi mahasiswa ini untuk bisa lulus juga wajib mengambil mata kuliah pilihan yang lain. Jadi dari klaster yang lain. Jadi tidak hanya di klaster misalnya agraria dan lingkungan yang mata kuliahnya ini ada 7 ya, ada 8. Tetapi teman-teman ini ketika jadi mahasiswa selain 8 mata kuliah ini juga wajib mengambil mata kuliah lintas, mata kuliah pilihan yang diambil dari hukum bisnis atau misalnya hukum internasional. Jadi bisa misalnya hukum agraria lingkungan dihubungkan dengan misalnya tertarik ya di misalnya Mas Adi tadi di hukum agraria dan lingkungan, kok saya ada di sana itu ada fraud terkait dengan ekonomi ya. Nah, kan ada juga misalnya lingkungan dia fraudnya dengan ekonomi, ada gesekan di sana, konflik hukum yang tidak cuma agraria dan lingkungan tapi juga terkait dengan ekonomi juga. Nah, nanti bisa mengambil misalnya pajak korporasi atau misalnya alternatif penyelesaian sengketa bisnis, itu bisa saja. Atau misalnya nanti hukum internasional hukum lingkungan dihubungkan dengan hukum internasional, itu bisa. Karena memang tadi yang sudah saya sampaikan di slide pada awal, selain mata kuliah klaster yang dipilih, mahasiswa juga wajib mengambil dua mata kuliah pilihan dari lintas klaster. Begitu Mas Ade. Ini ya, ini mungkin bisa di foto di screenshot. Ya, terima kasih Pak Bernard. Terima kasih sudah memberikan pencerahan Bapak. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Wawan dan Mas Ade. Kita ke kesempatan terakhir untuk pertanyaan secara langsung saya berikan kepada Mas Ardarams. Silakan nyalakan mikrofonnya Mas Ardarams. Halo, selamat sore Mbak Anggita. Selamat sore. Mbak, gini kan saya tadi ketinggalan Zoom-nya. Jika mau minta file PPT dari awal sampai akhirnya bisa Mbak? Nanti di akhir akan kami share link untuk mengakses semua materi dari semua prodi Mas, jadi tenang aja. Ya, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Ardarams. Oke, Bapak Ibu, saya akan lanjut. Mungkin saya menyela sedikit. Iya, gimana Mas? Kita, apakah nanti berkenan Pak Bernard untuk share yang tadi yang disampaikan terkait klaster-klasternya untuk guidance saya untuk kedepannya nanti? Izin Pak Bernard juga. Oh baik, saya jawab dulu ya Mbak Anggita ini ya. Siap. Ini memang baru spill karena memang kita masih baru menunggu approval dulu juga. Ini baru karena kurikulum baru. Tadi juga disampaikan oleh narasumber yang sebelumnya juga bahwa ini baru kurikulum yang ongoing proses untuk approval. Tapi ini spill karena kalian spesial pada hari ini kita berikan spill. Mudah-mudahan tidak berubah di sana. Biasanya tidak berubah. Untuk filenya nanti ini aja
disampaikan secara secara resmi. Ini baru spill aja. Tadi saya makanya tadi saya minta untuk screenshot, nah di situ aja karena memang belum resmi. Terima kasih Mbak Anggita. Terima kasih Mas Wawan. Jadi sebagai spoiler ya buat rekan-rekan peserta di sini, sebenarnya semua prodi kita ini sedang menginisiasi kurikulum baru untuk calon mahasiswa baru angkatan 2026. Tapi karena kita masih berproses ya Mas Wawan untuk mendapatkan SK dan pengesahan lainnya, jadi saat ini baru di spill aja nih. Jadi secara dokumen resminya kita belum bisa kasih dulu karena memang sekali lagi belum disahkan gitu ya Mas Wawan. Tadi juga sempat disampaikan juga kalau nggak salah oleh Bu Desti selaku Kaprodi dari MKN gitu buat rekan-rekan semuanya. Oke, kita akan langsung ke pertanyaan yang disampaikan via kolom chat untuk mempersingkat waktu. Di sini ada pertanyaan difokuskan kepada Mas Donald. Izin Mas Donald, apa sudah tersambung? Iya, Mbak. Oke, Mas Donald, pertanyaannya adalah yang pertama Mas Donald, kesalahan upload dokumen apa sih yang paling sering terjadi yang membuat calon pendaftar itu gagal dalam seleksi administrasi? Biasanya ada kesalahan untuk yang pertama itu keaslian dokumen. Seperti itu, keaslian dokumen belum ditandatangani atau tidak ada materainya. Terus izin Mas Donald, apakah berarti fotokopi nggak boleh, harus dokumen asli yang dalam hal ini di-scan gitu ya Mas Donald? iya. Lalu untuk transkrip nilai, kadang yang dikirimkan hanya halaman depannya saja tanpa mengirimkan halaman kedua yang di situ ada informasi ya IPK-nya berapa, seperti itu. Oke, jadi intinya adalah kalau dokumen itu ada berhalaman-halaman, silakan scan secara lengkap gitu ya Mas, silakan di-merge jadi satu gitu ya. Iya. Oke, selain itu apa lagi Mas kesalahan upload? Gimana Bu I tadi Jadi mungkin tambahan saja ya, walaupun ini kepada Mas Donald. Jadi kalau biasanya kami sangat teliti ya di prodi-prodi untuk melihat dokumen tersebut. Di samping kalau yang sifatnya kesalahan teknis, masih biasanya kita mungkin untuk men-upload ulang gitu ya. Kalau dia tidak yang sifatnya substantif. Tapi kalau sudah sifatnya pemalsuan, itu biasanya langsung didiskualifikasi dan nggak akan bisa melamar lagi untuk prodi apapun. Ya, tapi kalau sifatnya ya langsung dari blacklist. Jadi jangan sampai rekan-rekan mengirimkan dokumen yang bukan dokumen yang resmi dan ada yang palsu. Lebih baik rekan-rekan jujur saja bahwa sedang dalam proses ujian, gitu ya. Nah, dan belum ada keluar nilainya, tapi bisa dimasukkan misalnya informasi bahwa sedang menunggu hasil. Nah, itu masih kami pertimbangkan. Jadi yang penting lulus dulu substansinya, ternyata keluar nilai TOEFL sama TPA-nya, itu bisa disuntikan sebelum ada pengumuman ya hasil seleksi keseluruhan. Tapi kalau sifatnya sudah pemalsuan, itu sudah tidak bisa lagi. Nah, kalau yang sifatnya teknis-teknis, masih biasanya per prodi akan mengecek dan masih ada tolong dilengkapi dulu. Biasanya jadi kalau tidak terlalu substantif, kita minta mahasiswanya melengkapi. Tapi kalau sudah sangat substantif yaitu pemalsuan dokumen, langsung didiskualifikasi. Terima kasih banyak untuk jawaban tambahannya ya Bu I atas pertanyaan tersebut. Mungkin Mas Dono ada yang lagi yang mau ditambahkan sebelum beralih ke pertanyaan selanjutnya? Sudah cukup, Mbak. Oke, satu pertanyaan terakhir Mas Donald. Ini ada yang menyampaikan via kolom chat, ijazah S1 saya rusak. Ada surat keterangan ijazah rusak dari universitas saya sebelumnya. Saya juga punya scan ijazah yang rusak. Yang saya lampirkan surat keterangan ijazah rusak atau dua-duanya ya Mas? Jadi kalau misalnya ada orang ijazahnya rusak, yang perlu dilampirkan apakah scan ijazah itu, dia sempat nge-scan nih Mas sebelum rusak, apakah cukup scan ijazah sebelum itu rusak, atau scan ijazah yang saat ini yang belum rusak plus surat keterangan ijazahnya rusak? Itu kira-kira perlu dua-duanya atau salah satu aja udah cukup nih Mas Donald?
baiknya kalau ada dokumen yang rusak bisa diserahkan dua-duanya. Nanti untuk mungkin ada cross check seperti itu ketika dicek itu sebagai dokumen pendukung seperti itu. Jadi dokumen keterangan itu menunjukkan kalau ijazahnya rusak, dan dari prodi apabila ada verifikatornya nanti bisa memudahkan ketika verifikasi ternyata ijazahnya memang benar-benar rusak dan ada surat keterangannya. Seperti itu. Siap, terima kasih banyak Mas Donald. Satu lagi pertanyaan kepada, silakan Bu I. Tes, Bu I. Agak kecil ya Bu suaranya. Tes. Tes Bu I. Tes 1 2 3 Bu I. Oke, siap. Sinyalnya kurang kondusif. Mas Donald, ini ada follow up pertanyaan dari Mbak Anesti. Izin Pak Donald, untuk ijazah rusaknya yang aslinya sudah diambil universitas waktu surat keterangan ijazah rusaknya diberikan. Jadi berarti ya sebenarnya nggak masalah ya Mas Donald, karena sudah ada scan ijazah sebelumnya dan surat keterangan rusak itu sendiri ya Mas? Iya, yang penting ada scan-nya aja. Oke, terima kasih. Berarti sudah menjawab ya Ibu Anesti, apa ada pertanyaan lagi? Oke, sudah selesai. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah aktif dalam sesi diskusi tanya jawab. Di sini tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan via Zoom, sudah dibalas juga oleh para pengelola program studi kami. Kemudian juga tadi sudah ada yang bertanya secara langsung dengan menyalakan mikrofon. Dan saya rasa karena keterbatasan waktu juga, sesi tanya jawab kali ini saya sudahi. Demikian paparan dan sesi tanya jawab dalam kegiatan hari ini. Untuk jalannya kegiatan saya kembalikan lagi kepada MC kita Mas Abiasta. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Anggita selaku moderator yang telah memandu agenda pemaparan materi sekaligus sesi tanya jawab. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah berkenan untuk memaparkan materi dalam pengenalan program studi pasca sarjana dan penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan memberikan gambaran bagi calon pendaftar nantinya. Baik, dikarenakan acara ini merupakan salah satu yang diwajibkan bagi teman-teman peserta yang merupakan calon wisudawan periode bulan Mei tahun 2026, untuk itu kepada teman-teman dan kakak-kakak yang merupakan calon wisudawan periode Mei 2026 dapat untuk mengisi link absensinya yang telah